Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil istiqlali awil hurriyah wa afhamana min ulumid din wal aqidah wa arsyadana ila al akhlaqil karimah wal a'malis shalihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan nanju biha min ahwali yaumil qiyamah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, nabiyyur rahmati wa syafi'ul ummah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin la nabiyya ba'da wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullah wa'lamu anna Allaha amarakum bit-ta'ati wal ibadah wa nahakum 'anid dzulmi wal ma'siyah fis sirri wal 'alaniyah abadal abidina dhahiratan wa batinah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Tsumma idza massakumud durru fa ilayhi. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, mengawali khutbah yang sangat singkat ini melalui mimbar yang mulia ini, saya selaku khatib mewasiati diri saya pribadi, umumnya kepada seluruh hadirin yang hadir pada saat ini. Marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan serta kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa yang sebenar-benarnya bimtithali awamirillah wa jinabi nawahi, dengan cara menjalankan perintah Allah serta menjauhi dan meninggalkan larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab hanya dengan jalan takwalah setiap orang yang beriman, setiap orang yang muslim niscaya akan mencapai kebahagiaan. Baik itu kebahagiaan di dunia, terlebih lagi kebahagiaan di akhirat. Faqad fazal muttaqun, sungguh berbahagia orang-orang yang bertakwa. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, alhamdulillah saat ini kita sedang berada di bulan Agustus. Beberapa hari lagi, lebih tepatnya 2 hari lagi, kita akan merayakan peringatan hari kemerdekaan kita yang ke-80. Tentu setiap muslim, setiap mukmin harus mensyukuri itu. Terlebih lagi kita sebagai warga negara Indonesia tentu harus berbahagia dan bersyukur atas karunia nikmat yang tiada terhingga ini. Karena apa? Karena tentu saja dengan nikmat kebebasan serta nikmat kemerdekaan, kita bisa beribadah dengan leluasa, kita bisa mencari rezeki dan mencari nafkah dengan leluasa, kita bisa melakukan seluruh aktivitas kita dengan leluasa. Itu tidak akan terjadi jika kita berada di negara yang dalam keadaan dijajah. Itu tidak akan terjadi jika negara Indonesia tidak merdeka atau belum merdeka. Tentu itu harus kita syukuri dan tentu saja harus kita pelihara, kita jaga dengan sebaik-baiknya. Kemerdekaan tentu ini mempunyai 2 perspektif, 2 sudut pandang. Jika kita lihat dalam perspektif kebangsaan, kemerdekaan itu ialah menjamin kebebasan, baik itu kebebasan beribadah, kebebasan bermuamalah, kebebasan berpendidikan, mengenyam pendidikan setinggi-tingginya, kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul dan berserikat, dan kebebasan-kebebasan lainnya.
tentu muaranya, ujungnya ialah untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Ini dalam perspektif kebangsaan harus kita jaga. Tiada lain menjaga kemerdekaan ini supaya dapat mencapai tujuannya, yakni kemakmuran masyarakat Indonesia. Tentu kita harus bersatu padu, tidak boleh bercerai-berai, karena tentu Indonesia adalah negeri yang sangat heterogen, yang bermacam-macam latar belakang, baik itu agama, suku, bahasa, ras, berbeda-beda tempat, berbeda-beda pulau, berbeda-beda golongan, organisasi yang sangat banyak, partai politik yang sangat banyak. Tentu ini merupakan potensi untuk kita supaya kita bisa membangun negara ini dengan sebaik-baiknya. Tiada lain jalannya adalah dengan persatuan. Dalam kesempatan lain, Ibnu Hajar Asqalani dalam kitab Nasha'ihul Ibad menasehati kita, menasehati setiap individu, termasuk kita semua. Kata beliau, kun indallahi khairan nas, jadilah engkau sekalian, jadilah kamu dalam pandangan Allah itu adalah manusia yang paling baik. Kemudian kata beliau, wa kun indan nafsi syarran nas, jadilah kamu dalam pandangan dirimu sendiri adalah manusia yang paling buruk. Dan wakun indan nasi rajulan minan nas, dan jadilah kamu dalam pandangan orang lain, dalam pandangan manusia lain, kamu adalah seorang pemimpin, seorang tokoh, seorang yang luar biasa. Artinya apa? Artinya dalam mengisi kemerdekaan ini sangat relevan nasihat dari Ibnu Hajar Asqalani tersebut, yang menyuruh kita untuk senantiasa mengintrospeksi diri serta tidak menonjolkan kelebihan, tidak menonjolkan sesuatu yang berbeda demi kepentingan pribadi. Sehingga kata beliau bahwa jika di pandangan Allah kita harus menjadi orang yang paling baik, menjadi manusia yang paling mulia, tapi cukup di pandangan Allah. Jika kita melihat kepada diri kita, kita seolah-olah menjadi manusia yang paling buruk. Tidak boleh merasa diri kita menjadi manusia yang paling mulia di hadapan orang lain, akan tetapi manusia yang paling hina dibandingkan orang lain, supaya kita menjadi tawadhu, tidak ujub, dan kemudian kita senantiasa rendah diri. Kemudian yang paling penting, tatkala di hadapan manusia lain, kita bukan orang biasa-biasa, akan tetapi kita merupakan tokoh, mempunyai ide dan gagasan yang luar biasa, sehingga bisa berkontribusi untuk kemaslahatan umat, untuk kemajuan negara dan bangsa ini. Hadirin yang berbahagia, kemudian yang kedua, jika kita melihat arti kemerdekaan dan kebebasan dalam perspektif agama, perspektif keislaman, tentu kebebasan dan kemerdekaan itu ialah mewujudkan negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang penuh keberkahan, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 96, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kata Allah, seandainya jika saja penduduk negeri, penduduk suatu kampung, penduduk suatu negara beriman dan bertakwa, maka janji Allah, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh, aku akan membuka keberkahan. Keberkahan dari mana? Keberkahan dari bumi dan dari langit. Artinya, tatkala rumah kita, tatkala tempat tinggal kita, tatkala kota kita, provinsi kita, negara kita ingin makmur, tentu makmur itu ialah berkah, barokah.
ziyadatul khair, bertambah kebaikannya, bertambah kemaslahatannya. Kata Allah, kuncinya ada dua. Yang pertama, amanu, beriman. Yang kedua, wattaqau, bertakwa. Oleh karena itu, khatib selalu mewasiati dirinya dan seluruh hadirin untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan, karena takwa merupakan kunci dari semua hal, termasuk kebahagiaan di dunia dan di akhirat, termasuk kemakmuran, keberkahan negeri kita Indonesia ini. Kemudian ada tambahan, yakni Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, seperti yang dikutip oleh Syekh Ismail Haqi dalam kitab Tafsir Ruhul Bayan juz 6 halaman 442, kata beliau, laula hubbul watan la khariba baladus. Kalau bukan karena cinta tanah air, niscaya negeri yang sudah buruk akan hancur. Kemudian fabihubbil autani umiratil buldan, dan hanya dengan cinta tanah air negeri-negeri akan menjadi makmur. Artinya apa? Artinya tambahan kunci jika negara kita ingin makmur. Kata Sayyidina Umar bahwa kuncinya ialah kita harus memupuk rasa cinta kita terhadap tanah air, rasa nasionalisme kita, rasa fanatisme kita yang tinggi terhadap tanah air. Karena hanya dengan cinta kepada tanah air, maka negeri akan berkah, negeri akan makmur, negeri akan maju, termasuk Indonesia. Sehingga Syekh Muhammad Ali dalam kitab Dalilul Falihin halaman 37, beliau berkata, hubbul watan minal iman. Mungkin kutipan ini tidak asing, karena memang di kita dipopulerkan oleh salah satu tokoh Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Wahab Hasbullah. Akan tetapi tentu kutipan ini adalah kutipan yang sangat penting memotivasi diri kita. Memang ini bukan Quran, memang ini bukan hadis, akan tetapi kutipan yang sangat bermakna untuk kita. Hubbul watan minal iman, mencintai tanah air merupakan sebagian dari iman. Mengapa? Karena tentu saja tanpa cinta maka kita tidak akan mempunyai rasa memiliki terhadap tanah air kita, tidak mempunyai sense of belonging, sehingga kita acuh tak acuh, tidak peduli terhadap apapun yang terjadi terhadap negara kita. Oleh karena itu hadirin, dalam mengisi peringatan hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia ini, maka isilah dengan hal-hal yang positif, syukuri, nikmati, dan isi seluruh kegiatan dengan hal-hal yang positif yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Mudah-mudahan di usia yang ke-80 ini negeri kita ke depan makin maju, sehingga baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu bukan hanya menjadi cita-cita dan angan-angan, akan tetapi tercapai. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahilladzi hadana li thariqil qawim wa faqqahana fi dinihil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadatan tuwassiluna ila jannatin na'im wa takunu sababan lin nadri ila wajhil karim. Asyhadu an la wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sayyidus sanadul azim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ulil fadlil jasim. Amma ba'du, fa ya ibadal karim, fa inni usikum bi taqwallahil hakim al-qail fi kitabihil qur'anil hadim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجة اللهم إنا نسألك من الخير كله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم أصلح أحوال المسلمين وآمنهم في أوطانهم. اللهم اجعل بلدتنا إندونيسيا بلدة طيبة مطمئنة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أستغفر الله العظيم لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. أقم الصلاة.